Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ya, saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya kalian tetap bersemangat meskipun kita dalam suasana pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan kita untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi saya sangat berharap kalian memiliki dedikasi untuk mendisiplinkan diri dan bertanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak, pertama saya mengapresiasi kalian yang sudah mendisiplinkan diri untuk hadir dalam pembelajaran jarak jauh kita, yang saya lihat daftar hadirnya ya. Terima kasih sekali. Kalian sudah mengisi data hadir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, semoga dengan berdoa kita dilancarkan dalam pembelajaran, kalian mudah dalam memahami pembelajaran, dan tentunya semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan keluarga kita dari wabah corona, yang tentunya sekali lagi saya ingatkan kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik anak-anak, saat ini di semester 2 pertemuan pertama, dalam satu semester nanti kita ada 2 bab yang akan kita pelajari. Ya, jadi kalian mari saya ajak membuka buku paket. Ya, buku paket kalian buka bab 3. Ya, bab 3 itu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan di ASEAN. Ya. Itu untuk bab 3. Kemudian yang di bab 4, silahkan kalian buka ya bukunya. Bab 4 nanti kita akan mempelajari sebentar ya anak-anak ya. Sudah ketemu? Ya, di bab 4 nanti kita akan mempelajari tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya kebangsaan. Jadi di buku paket bisa di bab 4 bisa kalian buka halaman 193, kemudian yang bab 3 tadi halaman 135. Itu ya anak-anak ya alur dari tugas yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kemudian saya berharap karena kita pembelajaran jarak jauh, kalian harusnya lebih proaktif untuk menggali informasi, tidak hanya dari buku paket ataupun dari guru saja, tetapi justru jangkauan kalian bisa lebih luas, yaitu bisa mengakses materi yang terkait pembelajaran melalui berbagai media. Ya, silahkan boleh ya. Kemudian kita kembali ke bab 3 ya, silahkan dibuka halaman 135. Ya. Di situ ada 4 subbab ya. A sampai dengan D. Nah, di situ nanti tugas kita menyelesaikan bab 3 dulu. Nah, nanti di pertemuan pertama ini Bu Asih akan mengajak kalian untuk mempelajari yang subbab A ya. Nah, itu nanti kita mempelajari tentang coba dibuka halaman 135 ya.
Ya, sudah ketemu? Ya. Subbab A terdapat di halaman 137, keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Jadi pertemuan kali ini kita hanya berbicara tentang subbab A saja. Ya. Silahkan anak-anak bisa mendalami materi dengan membaca buku paket. Ya, silahkan dibaca kalau perlu berulang-ulang sampai kalian itu dapat memahami apa materi yang terdapat di dalam buku paket itu. Ya, mari kita lanjutkan. Ya, ini subbab A. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ada 3 yang akan kita bahas. Ya. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Dan yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi di Indonesia itu apa saja nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Nah, ini anak-anak, pada pagi ini saya hanya ingin mengajak kalian untuk belajar subbab A ini saja. Ya. Kemudian, nah, di buku paket kalian juga ada peta konsep ya. Peta konsep yang 1 semester nanti kita pelajari, ini kembali ke depan lagi kita ya. Di bab 3 itu, di situ ada judulnya ya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Nah, di peta konsep itu bisa kalian lihat, pelaku ekonomi nanti kita pelajari. Pelaku ekonomi di Indonesia itu terdiri siapa saja, apa atau pengaruhnya dalam kegiatan perekonomian, sosial budaya di Indonesia dan Asia Tenggara. Kemudian di panah ke bawah itu ada penguatan ekonomi maritim dan agrikultur ya. Jadi sektor ekonomi maritim, agrikultur keunggulannya kita di mana ya. Kemudian perdagangan antar pulau karena memang kita itu negara kepulauan terbesar di dunia. Kendalanya apa? Ya, nanti kita pelajari. Kemudian perdagangan antar negara. Dari 3 itu nanti pengaruh pada pendapatan nasional ya. Harapan dari negara setiap tahunnya itu progres dari pendapatan nasional itu terus meningkat ya, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat ya dalam bentuk redistribusi pendapatan nasional. Jadi nanti kita pelajari lebih lanjut. Pendapatan yang didapat negara dari berbagai sektor nanti itu akan diredistribusikan kembali atau dikembalikan lagi kepada masyarakat bisa dalam berbagai bentuk pembangunan di berbagai sektor. Ya, nanti juga kita pelajari lebih lanjut. Ini hanya konsep selama konsep bab 3 yang kita pelajari ya. Yang endingnya akhirnya nanti harapan dari negara, dari keunggulan dan keterbatasan yang dimiliki negara kita sebagai negara kepulauan dari sektor maritim, agrikultur. Nah, itu apakah bisa mendongkrak pendapatan nasional yang nanti akan dikembalikan lagi kepada masyarakat yang harapannya endingnya masyarakat sejahtera atau untuk kesejahteraan masyarakat. Itu anak-anak ya. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini yang saya tulis ini untuk 1 bab yaitu bab 3. Tetapi pada pagi hari ini kita akan tujuan pembelajaran kita yang A ini saja sesuai tadi ya, kita hanya mempelajari subbab A, menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Nah, ini saja yang kita pelajari ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas yang berikutnya.
Nah, sekarang kita masuk materi bab 3 untuk subbab A. Ya. Anak-anak bisa sambil memperhatikan buku paket ya, di halaman 137. Jadi ini Bu Asih lebih banyak mengajak kalian untuk memaksimalkan penggunaan buku paket ya sebagai bahan ajar kalian belajar di rumah. Tetapi saya juga mengharap kamu juga mengakses berbagai informasi yang terkait dengan materi pelajaran yang kita pelajari. Baik anak-anak, coba kalian lihat ya. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Subbab A atau 1 di situ. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang, permintaan, penawaran, dan teknologi. Nah, Indonesia, negara kita, merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Ya, entah itu sumber daya hutan, sumber daya laut, maritim tadi ya, kemudian agrikultur, ya luar biasa. Kita adalah negara yang kaya raya karena kita negara kepulauan ya. Kemudian sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Nah ini anak-anak ya, sumber daya alam yang kita miliki tidak hanya yang saya sebutkan tadi, tapi juga ada sumber daya tambang. Ya. Kita kaya gunung berapi, ya kita punya gunung berapi itu juga harus disyukuri ya, meskipun gunung berapi memiliki dampak bencana bagi masyarakat, tetapi dengan memiliki gunung berapi, kita juga kaya sumber daya mineral. Ya, apa saja sumber daya tambang yang dihasilkan oleh negara kita. Nah, tentunya untuk menggali informasi itu, silahkan kalian menggali informasi ya. Indonesia itu sumber daya tambangnya apa saja. Silahkan nanti dicari ya. Yang jelas tidak hanya minyak bumi, kita memiliki banyak sekali ya. Apalagi kalau kita membahas gunung berapi, sumber daya tambangnya apa saja yang dihasilkan dari gunung berapi itu saja sudah lebih dari 3 ya. Banyak sekali. Silahkan. Saya ingin kamu itu penasaran terus kamu cari informasi ya. Kemudian memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Ya. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Ya, jadi Indonesia unggul, keunggulan yang kita miliki ya bangsa Indonesia. Tadi tema kita kan keunggulan dan keterbatasan. Jadi negara kita itu punya keunggulan dan juga punya keterbatasan ya. Keunggulannya diantaranya tadi kita kaya sumber daya alam. Entah mineral, hasil tambang, hutan, maritim, laut ya. Kita kaya sumber daya laut, entah itu agrikultur, pertanian, ya, perkebunan luar biasa. Itu keunggulan kita. Tetapi kita juga memiliki keterbatasan. Nah, kalau kita bicara tentang keterbatasan negara kita tentunya banyak sekali. Ya. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Nah, ini Indonesia kaya raya kalau tidak ditunjang dengan generasi penerus, generasi muda yang handal, yang tangguh, yang berani, yang cerdas. Nah, ini eman-eman ya. Jangan sampai tenaga ahli dari luar negeri banyak yang masuk Indonesia digaji dengan bayaran yang tinggi, sementara anak-anak Indonesia hanya apa ya, bertopang dagu, kurang bersemangat. Lah ini, saya harap kalian bukan generasi yang seperti itu. Saya harap kalian menjadi generasi Indonesia yang tangguh, yang pandai, yang menyiapkan diri untuk masa depanmu, sehingga kamu siap menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa sesuai dengan passion kalian masing-masing. Ya. Itu kita kelemahannya masih di sumber daya manusia, sehingga tugas kalian ayo kita belajar yang rajin agar negara kita itu cepat ya bersaing dengan negara-negara lain, khususnya negara yang tidak usah jauh-jauh, Asia Tenggara saja dulu ya kita unggul, ASEAN ya.
Kemudian keterbatasan kita lagi apa? Kita negara kepulauan, akses kita untuk ke wilayah-wilayah yang kita miliki itu kita membutuhkan fasilitas transportasi yang memadai ya untuk mensejahterakan rakyat, entah itu transportasi darat, laut maupun udara. Ya. Kelemahannya apalagi? Banyak sekali kalau kita mau menggali ya. Sebenarnya kelemahan Indonesia keterbatasannya di mana kita gali, terus kita identifikasi apa saja, terus kita cari solusinya itu ya. Tapi anak-anak itu nanti silahkanlah kalian mencoba menggali informasi ya. Ya, coba. Dari kelebihan yang dimiliki Indonesia tadi ya, sumber daya alam, itu mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk yang dihasilkan Indonesia ya. Jadi negara kita kan tadi memiliki sumber daya alam, terus ditawarkan atau memiliki nilai jual. Akhirnya produk-produk yang kita miliki itu kita jual ke luar negeri. Selain di dalam negeri ya, dijual di luar negeri atau istilahnya kita melakukan kegiatan ekspor, jadi menjual ke negara lain. Nah ini anak-anak kendalanya keterbatasan kita. Negara kita itu masih banyak menjual produk-produk sumber daya yang dimiliki masih berupa barang mentah. Ya. Sehingga nilai jualnya tentu akan berbeda kalau misalnya negara kita mau mengolah ya, sehingga mengolah sumber daya yang dimiliki itu kemudian dijual, ditawarkan tadi ya, penawaran ke luar negeri, tapi sudah dalam bentuk proses produksi. Ya, sudah dalam bentuk proses produksi dijual ke luar negeri, sudah dalam bentuk olahan, bukan barang mentah, tentunya memiliki nilai jual yang lebih tinggi atau lebih bagus dan bisa kalau sudah diolah berarti bisa menyerap tenaga kerja di Indonesia. Anak-anak muda yang nganggur tenaganya bisa bekerja ya. Bisa memiliki penghasilan. Nah, serta ya, selain muncul penawaran juga akhirnya muncul, ini tidak kelihatan ya di PTT kalian, muncul permintaan. Nah, permintaan dari negara lain. Nah, negara lain mungkin order ya, pesan pada kita. Misalnya yang ada di sekitar Hulu saja ya, hasil sumber daya hutan yaitu kayu jati ya. Itu pesanan dari luar negeri banyak sekali ya. Entah itu tunggak jati, entah itu kayu mentah, yang jelas banyak permintaan dari luar negeri. Sehingga ya itu tadi harapannya kita menjual ke sana itu kayu jatinya sudah dalam bentuk olahan, misalnya mebel yang sudah jadi ya, sehingga nilainya lebih tinggi daripada menjual kayu gelondongan atau misalnya kayu yang belum diolah ya. Tentunya akan berbeda. Maka untuk pengolahan kayu ini kita dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dalam hal anak-anak? Pertukangan kayu ya, yang memiliki nilai estetika, bisa mengolah hasil hutan sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Itu saya ingin mengajak kalian berpikir ya, bisa memahami bahwa setiap negara memiliki keunggulan atau kelebihan, tetapi juga memiliki keterbatasan. Demikian juga Indonesia, negara kita ya. Lah nanti pengaruhnya pada negara kita, kemudian pergaulan kita dengan negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN bagaimana? Nanti lebih lanjut kita bicarakan lagi. Kemudian, nah di sini ada peta. Peta apa ini anak-anak kalau seperti ini? Nah, tentunya kalian yang sudah terbiasa melihat peta seperti ini, saya yakin kalian di rumah langsung menjawab. Nah, peta apa kira-kira? Iya, ini namanya peta tematik. Peta tematik itu peta yang hanya menampilkan materi satu tema saja, ya. Fokus
menunjukkan kepada pembaca peta tentang salah satu tema, ya. Nah, di sini kalau kalian lihat temanya apa itu anak-anak ya? Di legenda bawah itu kalian bisa melihat, ya itu namanya peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Nah, ini gambaran saya ingin mengajak bahwa memahamkan pada kalian sebagai generasi muda, eee, kita harus bangga pada Indonesia. Coba kamu lihat dari Sumatera ya, Pulau Sumatera sampai dengan Papua, di situ persebaran tambang luar biasa sekali, kaya sekali ya anak-anak ya. Sehingga bagaimana sumber daya manusia termasuk tugas kalian di masa mendatang ya, bisa mengolah sumber daya yang kita miliki itu memiliki nilai jual yang tinggi ya, terutama di negara-negara lain sehingga negara kita bisa sejahtera. Ya, ini memang tidak hal yang mudah tapi kita harus tetap bersemangat ya. Pokoknya intinya sekarang kalian rajin belajar ya. Jadi nanti silahkan dipelajari itu, diamati, diidentifikasi kekayaan alam yang kita miliki di sektor pertambangan dan mineral ya. Selanjutnya, nah kita mempelajari tentang langsung aja nih ya untuk mempersingkat pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi. Ini yang kedua berarti ya, yang tadi yang pertama itu keunggulan terbatas antar ruang, permintaan penawaran dan teknologi. Yang tadi kaitannya teknologi ya, belum saya jelaskan mungkin terlewat. Tadi ada ekspor, teknologinya apa, tadi melalui proses produksi harusnya nilai jualnya lebih tinggi ya. Baik anak-anak, yang kedua, pengertian pelaku ekonomi. Nah, di negara kita Indonesia, pelaku ekonomi itu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga negara. Nah, selanjutnya, nah ini pelaku ekonomi ya. Pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia itu siapa saja? Yang pertama ini kita pelajari, yaitu ada 4 ya pelaku ekonomi. Apakah kalian sudah memiliki gambaran tentang pengertian pelaku ekonomi? Siapa saja pelakunya? Nah, di situ. Siapa pelaku ekonomi? Yaitu bisa orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 ya anak-anak ya. Yang pertama rumah tangga keluarga atau konsumen. Kedua rumah tangga perusahaan atau produsen. 3 rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Nah, ini kita bahas satu persatu ya. Pelaku ekonomi yang pertama, rumah tangga keluarga atau disebut juga RTK, rumah tangga keluarga. Saya yakin kalian semuanya punya keluarga ya. Iya, kalian tinggal di rumah bersama keluarga ya. Tidak ada yang tinggal di hutan ya. Tidak ada ya, sudah. Berarti kalian paham betul. Keluarga itu apa toh? Ya, yang kamu tinggal di rumah itu keluarga, terdiri dari ayah, ibu, kamu ya, dan anggota keluarga yang lain. Bisa kakak, bisa adik, ya itu kalau kita bicara keluarga nanti lebih luas lagi ya. Ada keluarga inti, ada keluarga batih. Yang saya contohkan yang keluarga inti saja. Terdiri dari bapak, ibu, anak-anaknya. Anaknya berapa, Bu? Terserah, pokoknya yang penting anaknya ya. Itu keluarga. Bisa 1, bisa 3, bisa 10. Tapi anjuran pemerintah itu mengajak masyarakat untuk memiliki anak cukup 2 saja ya. Kemudian rumah tangga keluarga yang kita alami di rumah itu disebut rumah tangga konsumen anak-anak ya. Karena memang kita di dalam keluarga itu lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi. Kita
untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, kita melakukan kegiatan konsumsi. Mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi, kita itu memiliki banyak kebutuhan ya. Kemudian rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi kamu masih tidur tapi ibumu sudah belanja ke pasar. Lah ibumu ke pasar itu belanja apa saja untuk makan sehari-hari. Ya, berarti orang tuamu, ibumu sudah melakukan tindakan konsumsi. Setelah diolah, dimasak, kamu makan, kamu habiskan. Berarti kamu melakukan kegiatan konsumsi. Gitu ya anak-anak ya. Terus kan kamu minta uang sama orang tua. Ibu, bapak saya minta uang 10.000 untuk beli buku, untuk beli pulpen. Nah setelah itu kegiatan yang kamu lakukan itu juga termasuk kegiatan konsumsi, yaitu kamu menggunakan nilai guna suatu benda, buku dan pulpen tadi. Ya. Rumah tangga konsumen di keluarga kita ya, perannya itu ada dua, yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia tenaga produksi. Sebagai konsumen tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang tua kita, kemudian kita selalu belanja ya, belanja melakukan kegiatan konsumsi. Kalau penyedia faktor produksi, ini selanjutnya. Penyedia faktor produksi dalam rumah tangga kita itu, keluarga kita itu, kita bisa apa istilahnya ya, seperti Bu Asih misalnya. Saya di rumah sebagai ibu rumah tangga, tapi ketika saya di sini bersama kalian, saya mengajar, saya bertugas sebagai guru yang mengabdi pada pemerintah, kemudian saya mendapat gaji, berarti saya sudah berperan sebagai penyedia apa? Tenaga kerja ya? Ya, saya sebagai apa? Ya, menjual jasa. Saya menjual jasa kepada pemerintah sebagai guru, yaitu saya melakukan transformasi ilmu kepada kalian. Nah, ini contohnya. Kemudian pendapatan rumah tangga keluarga. Nah, saat tadi di rumah saya kan sebagai ibu rumah tangga. Ketika saya di sini belajar, nanti tanggal 1 saya gajian. Berarti saya mendapatkan apa? Bu Asih mendapatkan apa? Nah, saya mendapatkan yang nomor 2 itu. Saya mendapatkan upah dari pemerintah. Saya digaji tiap bulan. Nah, ini menjadi sumber pendapatan keluarga saya. Saya mendapat upah. Jelas ya anak-anak ya? Ya, sumber pendapatan yang lain misalnya sewa. Yang nomor 1 sewa. Sewa itu kalau misalnya Bu Asih punya sampingan, saya punya kos-kosan, kemudian saya sewakan, disewa setahun misalnya 100.000, berarti saya mendapatkan sumber pendapatan yang kedua setelah gaji tadi, setelah upah ya. Kemudian kok Bu Asih uangnya turah-turah, saya tabung di bank. Nah di bank itu saya mendapat bunga. Bunga dari uang yang saya tabung, saya dapat jasa atau bunga. Misalnya saya tabungan saya 1 juta, per bulan saya dapat bunga dari bank itu Rp5.000. Berarti saya tiap bulan mendapat pendapatan tambahan lagi, yaitu sebesar Rp5.000. Gitu ya. Kok misalnya lagi suami saya punya usaha, misalnya usahanya itu toko. Nah, jual material misalnya, tiap bulan setelah dikalkulasi mendapat keuntungan atau profit atau laba. Berarti sumber pendapatan keluarga saya ada 4. Sewa tadi saya punya kos-kosan, upah tadi saya dapat gaji dari pemerintah tiap tanggal 1 ya. Bunga ketika saya punya simpanan di bank, saya punya bunga. Dan yang keempat tadi, keuntungan profit ketika suami saya itu mempunyai toko bangunan. Paham ya anak-anak ya? Saya contohkan seperti itu. Sehingga dari uraian di atas, ya bahwa interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan ya terjadinya interaksi perdagangan ya. Jadi tadi sebagai konsumen tuh kita belanja kebutuhan kita, lah di situ ada peran
rumah tangga perusahaan yang membuat produk ya. Selanjutnya, lah ini anak-anak gambaran. Ini balas jasa ya. Ini ada pasar barang dan jasa antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Nah, ini di buku paket juga ada, nanti silahkan kalian baca ya dan dipahami lebih lanjut. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produksi. Saling ketergantungan ya. Nah, ini anak-anak. Peran rumah tangga konsumen ya. Saya ulangi lagi, pemakai konsumen ya, menggunakan barang jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tadi saya contohkan, kamu minta uang untuk beli buku dan pulpen. Yang buat buku dan pulpen siapa? Itu perusahaan, ya kan? Nah, jadi nggak bisa lepas kita dari produsen ya. Kemudian rumah tangga keluarga sebagai pemasok produksi ya kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Nah, di situ contohnya di sini ada pabrik ya, pabrik sepatu. Di situ yang pekerjanya ibu-ibu ya, buruhnya ya. Nah, ibu-ibu ini berarti dia penyedia faktor produksi tenaga kerja. Lah nanti dia mendapat upah. Jelas ya. Kalau tadi bahasanya kan upahnya karena saya menjual jasa pada pemerintah. Kalau ibu-ibu di situ yang bekerja di pabrik sepatu, berarti dia menjual tenaganya, ya, keterampilannya, skillnya untuk membuat sepatu sehingga dia mendapat upah, ya, sebagai sumber pendapatan keluarga, ya. Kemudian yang gambar sebelah kiri, kanan ya, itu transaksi perdagangan ya, bahwa ketika rumah tangga berperan sebagai pedagang pun bisa dia sebagai juga penyedia faktor produksi juga. Dia menjual jasa barang yang dijualnya itu. Ya, lanjut. Nah, sekarang rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan, tadi yang keluarga sudah ya, yang kedua, biasa disebut sebagai produsen, sebagai pelaku ekonomi ya, yang berperan sebagai penyedia barang atau jasa bagi konsumen. Intinya produsen itu yang membuat, senggawe. Ya, kalau konsumen itu yang menggunakan, memakai, menghabiskan itu konsumen. Ya, rumah tangga produsen di Indonesia itu ada 3. Ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, perusahaan-perusahaan swasta ya, kemudian koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Nah, ini anak-anak hubungannya ya. Ini pun antara rumah tangga produsen dengan konsumen juga tidak bisa dipisahkan. Tadi sudah dijelaskan Bu Asih di atas tadi ya. Langsung yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Ya, rumah tangga pemerintah. Jadi pemerintah itu juga semacam rumah tangga. Jadi dia ada lembaga tinggi negara, ada di pelajaran PKN ya, ada struktur pemerintahan. Nah, kita sebagai rakyat, ya sebagai rakyat ini kalau di rumah tangga keluarga kita itu anak ya, yang diasuh oleh orang tua kita. Di pemerintah kita ya orang tua kita siapa? Kalau di pemerintahan ya pemerintah, ada eksekutif, legislatif ya. Jadi di pelajaran PKN itu ada. Pemerintah itu seperti rumah tangga keluarga kita. Pemerintah juga butuh apa namanya? Konsumsi, juga apa namanya? Sebentar. Konsumsi pemerintah berupa apa ya anak-anak ya? Iya, konsumsinya misalnya membutuhkan belanja, ya belanja untuk pembangunan gedung-gedung sekolah, fasilitas pendidikan, belanja alat-alat kesehatan, itu belanja negara. Ya, rumah tangga negara butuh itu. Kalau rumah sakit tidak ditunjang dengan fasilitas alat yang lengkap, bagaimana nanti anak-anaknya? Anaknya siapa? Rakyat. Bagaimana ya? Ini sehingga nah ini
rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran sebagai regulator, konsumen, dan produsen. Nah, ini coba. Pemerintah sebagai regulator itu perannya apa? Bahwa pemerintah itu sebagai pengatur sekaligus pengawas ya dalam pelaksanaan perekonomian di negara kita. Jadi pemerintah membuat aturan-aturan yang mengatur sedemikian rupa sehingga perekonomian di negara kita itu berjalan dengan lancar. Sebagai produsen, nah ini pemerintah juga berperan sebagai produsen ya. Produsen itu menghasilkan barang dan jasa. Nah, di situ ada gambar kereta api. Ya. Kereta api itu milik negara ya. Termasuk BUMN, Badan Usaha Milik Negara di bidang transportasi ya. Kemudian di situ ada PLN, itu juga milik negara, itu juga BUMN ya anak-anak ya. BUMN itu ada Pertamina, untuk penerbangan ada PT Garuda Indonesia, untuk laut, transportasi laut ada PT Pelni, ada untuk komunikasi ada Telkom, PT Telkom, ya, PT Pos Indonesia, itu milik negara. Ya, badan usaha milik negara yang nanti keuntungan dari kegiatan usahanya itu masuk ke dalam kas negara. Jadi masuk dalam pendapatan negara yang nanti akan dikembalikan lagi kepada rakyat. Tadi sampaikan di atas ya, dalam bentuk redistribusi pendapatan yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Kemudian anak-anak kalau di buku paket itu ada peran rumah tangga satu lagi luar negeri ya. Ya, ini di sini di PTT tidak saya cantumkan. Silahkan kalian bisa membaca lebih lanjut ya di buku paket. Peran rumah tangga luar negeri itu apa yang terkait dengan kegiatan khususnya kegiatan ekspor dan impor, kemudian kerjasama yang dibina antar negara baik kerjasama bilateral maupun multilateral ya. Itu anak-anak ya di bab 3 ini. Untuk yang subbab A kita pelajari baru itu saja ya. Apa ayo kita ulang, kita review dari atas ya. Yang pertama yaitu kita mempelajari tentang keunggulan negara kita, keterbatasannya apa, nanti pengaruhnya apa kepada Indonesia kepada negara-negara khususnya di Asia Tenggara atau ASEAN ya. Kemudian pelaku ekonomi tadi terdiri siapa saja ya, ada 4 ya. Kemudian bagaimana dampak dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi tadi terhadap perkembangan negara kita dalam pergaulan dengan negara lain khususnya negara ASEAN. Ini contoh ya. Indonesia mengekspor produk tekstil ke negara Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan dasar tersebut terbentuklah kerjasama antara Indonesia dengan masyarakat Jepang. Jadi negara itu dia mengekspor dan mengimpor itu sesuai kebutuhan mereka. Ya, kita tidak bisa membuat kendaraan bermotor yang canggih, maka kita beli dari Jepang ya. Sementara Jepang itu tekstil bahannya kekurangan, maka kita yang tadi sumber daya alamnya melimpah tadi, nah, kita menjual ke Jepang. Demikian anak-anak, peran rumah tangga luar negeri pun sangat penting ya bagi negara kita. Ya, karena pada dasarnya negara itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan negara lain. Jadi mutlak harus ada hubungan kerjasama antar negara. Ya, tadi kerjasamanya bisa kerjasama di bidang ekonomi, politik, semuanya, pertahanan ya. Sehingga kalau hubungan itu harmonis antar negara, perekonomian lancar, nah ini nanti lancar semuanya ya. Nah, demikian anak-anak. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh. Saya harap
dengan kondisi yang saya yakin sulit bagi kalian ya, berat bagi kalian karena mungkin banyak kendala. Di antaranya saya yakin kalian banyak yang terkendala untuk penyerapan materi. Tapi harus dimaklumi karena memang kita harus jaga jarak ya. Sehingga saya sangat berharap meskipun jarak jauh kalian tetap bersemangat mengeksplor, menggali informasi untuk peningkatan kompetensi kalian ya. Itu. Kemudian saya ingatkan lagi, saya sebagai wali kelas kalian juga berharap kalian sungguh-sungguh ya hadir tepat waktu dalam pembelajaran ya. Setelah saya perhatikan memang ada beberapa anak yang terlambat tidak hanya di mapel bahasnya tapi di mapel yang lain. Sebenarnya saya tidak mengharapkan itu ya. Sebenarnya kalian bisa mengatur waktu dan jadwal ya. Ketika jadwal pelajaran kalian harus on time, siap sesuai jadwal ya, hadir dan mengikuti dengan baik. Pengumpulan tugas pun sesuai jadwal yang ditentukan Bapak Ibu guru. Gitu ya anak-anak ya. Saya harap kalian bersemangat, sungguh-sungguh bersemangat dan mari kita berdoa semoga pandemi cepat berakhir ya. Baik anak-anak, terima kasih. Saya mohon maaf kalau saya ada kesalahan karena apa yang saya sampaikan ke kalian itu baik sebagai guru maupun sebagai wali kelas betul-betul untuk kemajuan kalian. Tidak ada yang lain. Ya. Terima kasih. Terus belajar. Salam untuk Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Salam dari Bu Asih. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi menjelang siang. Tetap semangat, perhatikan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.